Untuk begal, saya prioritas tindak tegas begal. Anggota saya sudah saya kasih pistol tuh. Pistol itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi untuk salah satunya untuk melindungi masyarakat penanggulangan begal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Masih puasa dong hari ini? Nah, mudah-mudahan semuanya tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar, bisa mengikuti segala hal-hal yang bisa memberikan pahala yang banyak, serta kita juga bisa menjauhi hal-hal yang dilarang yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Ya, ada kabar gembira untuk masyarakat Lampung, karena memang kita tahu bahwa di Provinsi Lampung ini khususnya, kalau kita keluar kota, ini banyak orang yang mengatakan bahwa Lampung itu rawan, entah itu rawan pencurian, rawan begal, dan lain-lain. Dan selama ini juga masyarakat banyak yang takut juga dengan keberadaan begal. Ada juga yang mengatakan bahwa ada suatu daerah identik dengan sarang begal dan lain-lain. Tapi kita tepiskan itu, yang jelas terjadinya tindak kriminal pencurian, perampasan, dan lain-lain. Ini banyak terjadi bukan hanya di Lampung, bahkan kasus di daerah lain pun sempat terjadi gitu ya. Dan ada salah satu korban yang melawan begal tersebut, kemudian mereka menjadi tersangka justru gitu, dan masuk ke jalur hukum gitu. Dan ini juga menjadi satu perhatian dari Polda Lampung, yaitu Bapak Kapolda Lampung kita, Inspektur Jenderal Hendro Sugiatno, yang memastikan korban begal yang membela diri ini tidak diproses secara hukum. Jadi ini juga menjadi kabar baik juga ya, karena kasus pembegalan ini sering terjadi dan mungkin korbannya juga takut melawan gitu, karena takut terjerat hukum dan lain-lain. Tapi karena adanya aturan baru dari Kapolda Lampung yang mengatakan bahwa korban begal ini tidak akan diproses hukum, dan siapapun yang menjadi korban begal kemudian juga bisa melawan begal tersebut, maka akan diberikan penghargaan. Kita nggak tahu penghargaannya seperti apa, karena memang kita sempat takut juga ya kalau misalkan korban begal, mereka sudah menjadi korban, kemudian mereka harus diproses hukum lagi karena melawan begal. Padahal kan begal itu adalah hal yang justru merugikan kita. Karena bukan hanya kendaraan kita, motor kita saja yang diambil, terkadang begalnya pun mereka serang ya, artinya mereka memang kadang membunuh, kadang menembak dan lain-lain. Jadi ya sekarang untuk lebih membela diri kita jika terjadi pembegalan, kita lawan pun nggak apa-apa. Artinya kita membela diri pun nggak apa-apa, karena ini sudah menjadi aturan dari Kapolda Lampung bahwa kita yang menjadi korban begal jangan takut untuk melawan begal-begal tersebut, karena ini akan tidak akan diproses hukum dan justru akan mendapatkan penghargaan. Jadi kalau kita menggagalkan nih sahabat Medi, pembegalan dan mengakibatkan pelaku tewas karena korban membela diri, ini justru akan diberikan penghargaan. Ya dong, jadi kasihan lah ya kita sebagai korban, misalkan korban begal dan lain-lain, kita sudah membela diri dengan melawan, tapi justru kita masuk ke proses hukum karena mungkin melakukan tindak kekerasan dan memang sejak Bapak Kapolda baru ini menjabat, beliau memang mengibarkan genderang perang terhadap aksi pembegalan, dan beliau memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas para pelaku tindak C3, curat-curas dan juga curanmor. Harapannya memang ini tidak ada di wilayah Polda Lampung. Jadi sampai ke ujung sebutnya akan dikejar nih gitu pelaku-pelaku tersebut. Ini juga menindaklanjuti juga sahabat Medi terkait dengan pemberitaan sebelumnya bahwa Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andriatno, menilai korban begal yang ditetapkan tersangka di Nusa Tenggara Barat yaitu Amak Sinta harus mendapatkan perlindungan. Tetapi dengan kondisi dia memberikan perlawanan yang bila tidak dilakukan maka akan menjadi korban. Kita serba salah ya kalau misalkan tidak ada kebijakan atau aturan baru dari salah satunya dari Polda Lampung ini. Misalkan kita tidak melawan, kita yang menjadi korban, bisa-bisa nyawa kita yang melayang. Tapi kalau kita ngelawan, nah ini kita akan masuk proses hukum gitu. Jadi ini memang serba salah dan dilema. Jadi ya udah deh, aturan baru ini saya sih setuju ya, karena memang aturan ini akan
membuat kita nggak was-was kalau kita melawan begal, karena kita sudah punya kita mempunyai perlindungan di situ, bahwa Polda Lampung pun mengatakan kalau kita melakukan pembelaan terhadap diri kita atas korban pembegalan, karena kita menjadi korban pembegalan, yaitu kita nggak apa-apa, nggak bakal diproses hukum. Ya, jadi sahabat media, ada beberapa kejadian begal, bukan beberapa, justru banyak banget, dan saya pernah mengalami juga di waktu saya masih udah lama nih, masih bujang gitu ya, masih pulang sekitar jam 2 malam waktu itu. Jadi di daerah Bandar Lampung itu di gang di daerah Kemiling. Saya masuk gang, saya lihat tuh nggak ada orang, di kiri kanan tuh nggak ada orang, sepi banget, di belakang saya pun nggak ada orang. Tiba-tiba kok ada yang ngedorongin saya, orang dua pakai motor gitu. Tapi alhamdulillah saya refleks, ban motor saya itu saya masukkan ke siring, ke selokan, sehingga motor nggak bisa dibawa, dan saya lari ke depan untuk minta tolong sama orang. Dan itu nggak ada yang nolongin sama sekali, sampai mereka ini kabur sendiri gitu. Itu kemudian teman saya juga pernah di seputaran daerah Tataan waktu itu. Jadi dia itu diikutin sama 2 orang, pakai motor 1 2 orang gitu, dan itu mencurigakan. Itu, dan dia digiring untuk masuk ke kebun-kebun gitu, tapi akhirnya dia sadar, dia langsung kabur aja. Di beberapa daerah lain, kayak misalkan di Lampung Timur yang dikenal orang banyak sarang begalnya katanya gitu ya, tapi kita kan nggak tahu apakah memang itu orang dari sana atau bukan. Kemudian di Kota Bumi, kayak misalkan di sana kan jalannya memang jalan lintas yang banyak kebun-kebun, dan mereka pun beraksi, kayaknya begal ini pun beraksi di suasana-suasana yang mulai sepi gitu ya, kayak misalkan menjelang subuh atau tengah malam dan lain-lain. Jadi ini mungkin himbauan kepada kita semua supaya ya berhati-hati, apalagi para pemudik yang nanti bentar lagi mau lebaran bersama keluarga di kampung halaman gitu. Ya pokoknya kita lebih menghindari hal-hal jam-jam rawan terjadi tindak kriminal gitu. Lebih baik kita berangkatnya mungkin pas kita sudah sampai, misalkan sampai di Lampung, sampai di Lampung itu jam 1:30 atau jam 3, ya pokoknya istirahat dulu, tunggu sampai pagi atau terang gitu, supaya harapan kita memang nggak ada begal, tapi kan kita nggak tahu kejadiannya seperti apa, karena memang banyak kesempatan di dalam kesempitan ini, banyak orang-orang yang melakukan tindak kriminal karena kebutuhan juga. Jadi kita harus lebih berhati-hati aja sih untuk diri kita sendiri. Harapannya mudah-mudahan semuanya nggak ada yang namanya terkena korban begal dan lain-lain. Semua aman, kondusif, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Polda Lampung kepada jajarannya bahwa tidak ada celah untuk begal pun bisa menjadi angin segar untuk kita semua, dan para pembegal pun insaf juga ya, apalagi bulan suci Ramadan ini. Ayo mudah-mudahan semuanya insaf, sadar diri bahwa ya udah deh, kita cari kerja yang aman, yang halal, yang tidak merugikan orang lain. Sampai sini dulu ya, sampai jumpa, dadah.